Ngapa nggak ngikut? Aku dulu sama Pak Ustadz Pak udah dari mandiin dulu. Oh, enak ya sekali. Kita ini maunya gimana orang Tarika itu? Tobatnya setiap hari. Mandi tobat di sana setiap hari. Ada caranya tapi kan? Ada yang khusus itu. Ada yang khusus kita mandi. Ada umum setiap hari mandi. Jangan nyiram-nyiram air itu. Nyiram kebo juga mandi kok. Nemenin dia. Tapi dapat pahala kah nggak dia? Suci kah dia? Tambah kotor. Lah kita niat mandi tobat. Nawaitu tobati. Ya, apa? Buslah kita obati anil ma'asi zahiran batinan billahi ta'ala. Hingga air itu mau menyiram, nggak jerit air itu. Ya Allah, jangan orang ini nggak ingat padamu ya Allah, kata air. Nggak kedengaran aja itu. Kok bisa ngomong? Ya ada hadisnya. Terlalu panjang kalau ceritain. Itu mandinya jangan sia-sia. Air itu ngadu nanti. Ngadu dia kepada Allah. Kita iring mandi tobat, dia rela untuk ibadah kepada Allah. Setiap mandi sambil membaca istighfar. Berapa? 15 kali. Sekali cukup, boleh astagfirullah daripada nggak nyebut. Iya, udah sabunnya wanginya pilih yang mahal. Ya, tapi rohaninya nggak dicuci. Sayang amat. Rasulullah mau berangkat mengambil sholat itu nggak gampang, cuci dulu hatinya. Contohnya kan dibelah dadanya. Kan malam Rajab ini kan, Rajab besok malam 27. Dibelah dadanya, dimandikan ruhnya. Hatinya itu. Tanda itu satu bukti. Beliau baru diangkat ke langit, baru menerima sholat 5 waktu. Nggak gampang sholat itu. Sucikan dulu. Nabi berapa kali dibersihkan dari 2 kali. Masa usia dia masih anak-anak, masih di asuhan Halimatus Sa'diyah, ya. Kemudian masa dia mau menerima sholat waktu malam Isra dan Mi'raj, dicuci lagi. Kita cuci sendiri dong. Dengan air biasa itu diniatkan. Ada 4 macam air kan. Niat itu mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Apa pertama? Air biasa. Yang kedua, air Zam-Zam. Yang ketiga, air Kausar. Yang keempat, air 9. Ya, airnya 9. 1, 2, 3. Sudah 9. Enggak begitu. Ya, sudah belajar kan? Ya, jadi orang pun nantinya yang memandikan kita walaupun enggak benar, kita sudah benar mandinya. Sudah. Kadang-kadang orang mandi kan ada campur jijik lah. Sambil nangis ica-icanya. Hai, nangis. Orang ini mati, emaknya mati, saudaranya mati, tangisin sambil nyiram itu, airnya diraup oleh muka. Iya, padahalnya itu tujuannya bertobat, ikut ditobatkan dia itu, kita ikut bertobat lagi. Tertanamlah budaya menyiram muka dengan air itu. Banyak mau dikupas. Di budaya itu tertutup, tidak ada pengertian di sananya. Hinggalah budaya itu hampa, tidak ada artinya. Begitu kan? Boleh di bawahnya. Boleh kaji dulu mengapa demikian. Nanti tanpa mengkejar. Ngapa lewat dalam di bawah-bawah itu? Iya, kalau orang meninggal kan ada maknanya. Aku nggak ngerti itu. Belajar. Saya tahu. Jangan yang ikut aja. Nyapu lagi. Apa yang disapu? Orang sudah bersih sapu lagi. Ada maknanya lagi itu. Orang Thariqah sampai ke sana kalau mau dikaji lagi. Biar budaya itu nggak campur baur. Paham ya? Nah, ini malam ini ya saya kenalkan dulu. Singkat ceritanya, saya simpulkan bahwa orang Thariqah Naqsyabandi, apa tadi? Naqsyabandi, ya itu ya adalah setelah sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ya yang ke-14, Syekh Bahauddin, yang ke-16, dia Syekh Bahauddin itu dia menemukan kalimat apa itu Naqsyabandi tersebut. Ukiran dinamakan tulisan yang terukir Naqsyabandi. Hingga Naqsyabandiyah itu mulai dari zaman Syekh Bahauddin ya, sampai ke berikutnya ya sampai Sulaiman Khalid Kurdi
Disitulah dinamakan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah oleh para murid-muridnya. Jangan nama yang nggak tahu asalnya. Ya, yang pihak lain menamakan Naqsabandiyah dengan nama Jalaliyah, silakan dari saya Jalaluddin, nggak apa-apa, untuk mengenang mendekatkan mursyidnya kepada guru besarnya. Nah, lalu bagaimana kita menggariskan daripada silsilah ini? Perlu disebut, perlu. Guru kita siapa? Sah, itulah mursyid. Gurunya siapa? Jelas. Ya, kayak Anda Rifai, Muhammad Rifai. Gurunya Syekh Haji Jalaluddin. Ya, markas tempat pelatihannya di Jakarta dulu. Kita ini punya organisasi dulunya. Saya kembangkan ini mau terakhir omongan saya, biar tahu ya. Tadi saya dengar ada Nahdiyah segala macam, saya ungkap biar jelas. Dulu kalau ngaji masalah marifat nanti ya, nggak selesai malam ini. Ya, kita ambil ya butir-butirnya. Dulu pada masa beliau guru besar teman, kalau Buya itu, dia mengambil pengajarannya ini dari Syekh Ali Ridho di Jabal Qubis Mekah. Di zaman Belanda, beliau banyak menyebarkan melalui tulisan-tulisan, hingga bukunya banyak. Kemarin dari pinjam dari pulang. Beliau menyebarkan pengamalan Thariqah Naqsabandi ini di Nusantara, didamping oleh teman-temannya, yaitu Abdul Wahab. Ada lagi saya lupa namanya itu ya, yang di Syekh Samsudin yang ada di Kalimantan, dan murid-muridnya salah satunya di Lampung ya Abdullah Umar yang beliau sudah meninggal, ayahanda Muhammad Rifai. Pada tahun 1966 beliau menemukan Syekh Jalaluddin itu melalui jembatan di Syekh Zakaria. Kalau dulu yang pernah tahu, di Syekh Zakaria pernah lama di Telang Jawa. Beliau diutus oleh Syekh Jalaluddin untuk menyebarkan Naqsabandi itu ke wilayah Lampung. Bertemulah dengan bapak waktu ayah saya masih berjuang di Tanjung Baru, Panjang. Malam itu juga ramai orang, kagum, ini ada orang. Dulu aneh, pakai sorban macam, sekarang nggak aneh lagi, udah pakai sorban semua. Iya, haji nggak haji, pokoknya pakai putih. Iya. Semuanya sekarang udah nggak lagi ngerti mana yang kiai, mana yang bukan. Nah, waktu itu orang ramai Tanjung Baru itu nonton beliau itu. Akhirnya mau belajar. Waktu itu langsung bayat, dikenalkanlah. Ya, ini pengajaran ini masih dirahasiakan lah, karena waktu itu belum semacam sekarang. Sekarang udah menjamur, tadi kan nggak dicurigai lagi. Kalau dulu dicurigai, masih tanaman Belanda itu masih melekat. Tahun 60-an masih. Kita itu orang belajar tarekat itu gila. Itu sudah tua-tua maunya. Pas gila dia kalau masih muda. Lah saya alhamdulillah dari kecil. Bapak waktu bayat tahun 96 saya dibawa langsung bayat dengan Syekh Jalaluddin juga. Jadi urutnya kalau jam silsilah itu Bapak ke 36, saya juga ke 38, saya ngomong, Pak, aku 37 aja. Nggak bisa. Mursyid itu harus nggak bisa dirubah. Urutan nggak bisa dirubah. Walaupun ilmu tetap beliau yang lebih dari saya. Tapi mursyid tidak boleh dirubah. Bayat boleh ke siapa saja syekh yang harus dilihat silsilah yang sampai nggak kepada Rasulullah. Ini perlu dikenali. Silsilah nggak boleh disimpang-simpangkan. Tolong benar ini. Ya, silsilah nggak boleh dikarang-karang, nggak bisa. Kalau dalam Bahauddin itu nggak ada Qadariyah di sana. Abdul Qadir nggak masuk di situ. Karena marah nanti kita. Makanya berdirilah setelah dulunya organisasi PPTI namanya, beliau bikin organisasi Persatuan Pembela Thariqah Islam. Ya, pusatnya di Jakarta. Beliau selaku guru besar, pimpinan besarnya, ketua umumnya langsung. Syekhnya langsung pembinanya. Biar tahu, ya, di Tanah Tinggi Jakarta. Saya dibawa pada waktu itu. Sudah ada yang berzikir tadi. Ya. Capek omongan saya paling dengarnya ya. Ya, ngomong saya ngalor ngidul, tapi begitulah, saya silakan simpulkan gimana. Mau disampaikan semua, tapi bingung saya mau mana ini. Ya, masih dilanjut? Iya, enak aja ngomong, yang lain capek.
saya ini. Iya, ya itulah, ya sekuat saya ya. Dibinalah beliau itu selama 10 hari pertama. Pulang bawa angkatan 18 orang. Masih ada foto saya simpan di sini. Nanti kalau mau lihat boleh. 18 orang termasuk saya yang paling kecil saya waktu itu. Saya baru umur, ingat saya tahun 55 saya lahir. Tahun 66 baru 11 tahun saya kan. Dibawa ke Jakarta langsung dibayar oleh beliau. Bahkan saya paling disayangi karena anak kecil nggak ngerti kalau nggak didekatkan. Dibisikan, diminumkan segala macam. Mungkin lewat itu dia melimpahkan ilmunya. Saya belum ngerti, tapi alhamdulillah pulangnya langsung masuk apa yang disampaikan oleh bapak ayah anda Mirpahit itu, yang jembatannya dari beliau. Tapi silsilah nggak boleh berubah kata bapak. Tetap kamu sama dengan saya. Kalau ilmu saya memang ya nggak bakalan sama dengan beliau kan. Tapi silsilah itulah nggak boleh disimpang-simpangkan, nggak boleh. Qadariyah si Abdul Qadir lain. Naqsabandiyah Bahauddin Naqsabandi jangan dipotong-potong ini, jangan. Nggak boleh dikarang-karang sendiri. Marah, makanya itu setelah PPT ini pudar di tahun 1976, Syekh Jalaluddin kembali ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kami sudah diseratin. Ya, menangis kami dengan bapak ya. Mau ke Jakarta nggak ada duit, masa musimnya musim krisis. Ya, peceklik panjang kan itu. Peceklik lagi tahunan itu. Zaman krisis kan tahun 70-an. Ya. Bangga-bangga setelah tahun 77, kopi mahal bagi yang punya kopi. Baru bangkit lagi. Beliau meninggal, siapa meneruskannya? Digantilah oleh Syekh Ali Murtada. Tapi beliau enggak sama seperti beliau, hanya mampu mengajarkan ilmunya saja, keorganisasian dia enggak ahli. Diteruskan yang lain juga demikian. Anaknya seorang satu sultan. Saya waktu Pak Mugijo sama Pak Mugijo waktu dipanggil ke Jakarta pada tahun 96, mungkin beliau kalau masih ingat, mewakili Lampung, ketemu dengan anak saya Jalaluddin itu. Dia lupa dengan saya masih ingat. Ya, sekarang mendirikan Jamaah Thariqah dan Pondok Pesantren Naqsabandi di Medan. Dan Syekh Jalaluddin pun makamnya di sana. Dia kembali ke kampung menjelang akhir hayatnya hingga dia tinggal di situ. Tinggallah itu markas PTI yang ada di Jakarta. Tidak ada yang meneruskan. Pudar ini. Organisasi mau kemana larinya? NU menyadari. Banyak yang orang NU, bapak sendiri adalah orang NU pada waktu itu. Ketua NU dia, Lampung Selatan. Perwakilan di wilayah beliau juga. Nah, mau dikemanakan NU ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, enak aja. Sorak-sorai selawatan nggak sampai berhenti sampai malam. Mau kemana lagi? Jingkrak-jingkrak. Hah? Salahkah itu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi zikir dong. Makanya tumbuh ya seorang ulama, Syekh Zainal Abidin, orang dari ini Jakarta, salah seorang murid Syekh Jalaluddin bangkit ya untuk kembali ke ajaran sebenarnya Naqsabandi, dibentuk thariqah ini dijadikan satu. Setiap alur thariqah ini kalau sampai Allah baik Qadariyah wa Naqsabandiyah itulah al-mu'tabarah. Kalau jalurnya benar di al-mu'tabarah. Kalau jalurnya salah bukan al-mu'tabarah, ghairu mu'tabarah, keluar daripada silsilahnya harus nyambung kepada Rasulullah. Karena banyak yang ngaku-ngaku thariqah. Banyak menjamur thariqah yang sah di dunia ini, bukan di Indonesia saja. 41 pokoknya itu. Sekarang mungkin sudah banyak. Cabangnya dari 41 ini ya 40 punya Qadariyah dari Abdul Qadir, ada ilmu silat, ada ilmu perang, ada ilmu pertabiban. Makanya banyak pecahan dari thariqah. Itu alirnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Biar tahu ini. Rasulullah mengajarkan ajaran thariqah ini walaupun enam thariqah hanya 2 sahabat. Pertama dari Ali, yang kedua dari Abu Bakar. Umar, Utsman cuman katut. Dia enggak ikut meneruskan. Dia enggak punya murid. Yang meneruskannya adalah Abu Bakar dan Ali. Naqsabandi dari Abu Bakar, nggak berubah-berubah Naqsabandi ini. Satu nama saja. Kalau Qadariyah banyak. Aliyah tadinya dari Ali terus sampai ke berikut-berikutnya sampai Syekh Abdul Qadir dan berikut-berikutnya dinamakan Abdul Syekh thariqah Qadariyah.
Tarekat Qadariyah karena banyak pecahan cara pengamalannya, tapi tetap saja wujudnya satu, yaitu ilahi, anta maksudi, waridhaka matlubi. Kalau tidak sama dengan ini, bukan tarekat. Muktabaroh. Muktabaroh itu kalau ilahi, anta maksudi, waridhaka matlubi, tarekat mana saja, ini yang muktabaroh. Biar tahu muktabaroh itu, bukan tabarohan. Paham ya? Harus tahu jalurnya. Jangan diadu, ini nggak boleh dicampur aduk, nggak boleh, nggak bisa itu, karena jalurnya masing-masing. Itu harus dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat, akan ikut barisannya masing-masing. Jangan ngacak. Ya, innallaha ajaba min qawlis, apa ini min qawlis? Maknanya saja, Allah takjub pada satu barisan yang nyambung terus, nggak putus-putus ini. Siapakah? Kata Allah. Bukan Allah nggak tahu, hanya menguji. Hai malaikat, siapa itu? Hai Jibril. Itulah ahli tarekat. Dia mengikuti dari belakang syekhnya terus sampai ke pupusnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus tahu. Tulis tuh, guruku siapa, gurunya siapa, gurunya harus tahu. Itu muktabaroh. Kalau putus, maka ghairu muktabaroh. Inilah daripada programnya NU menciptakan organisasi Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu. Biar tahu. Saya sendiri pendirinya itu tahu, saya pada pertama peresmiannya itu diadakan di Malang. Alhamdulillah pada waktu saya hadir kan. Kemudian yang keduanya di Rawapuja di Lampung Tengah. Saya juga hadir bawa 2 truk dari Karangpucung tahun 91. Ini NU. Jadi wadah ini dihidupkan lagi oleh NU, ganti dari PPTI tadi, Persatuan Pengamal Thariqah Islam. Pada tahun 96 dicoba lagi untuk memecah ini, Persatuan Pengamal Thariqah Islam, Himpunan Pengamal Thariqah Islam, oleh anaknya, tapi tidak maju. Kami yang hadir pada waktu dengan Pak Mukijo, dengan Pak Mahfud, segala macam dari Karangpucung. Jadi mana itu? Jakarta lah gitu ya, lupa aku namanya. Itu kisahnya, biar tahu alur kita ini ya. Jadi kita ini punya organisasi, nggak usah biar nggak tahu orang gila, biarlah gila kepada Allah ngapain? Orang itu gila, kayak orang gila, memang iya. Kita gila kepada Sang Pencipta. Siapa yang tidak gila kepada beliau itu tidak akan menemui beliau. Siapa yang tidak gila kepada sesuatu tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Tuh ibaratnya kan. Bila kita pengamal orang thariqah ini, ya seluruh daripada jamaah thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah yang 41, satu Naksabandi, 40 dari yang lainnya itu harus jalurnya sampai kepada Rasulullah. Silsilah nama itu, silsilah harus nyampai kepada Rasulullah. Saya ini gurunya siapa? Kemudian mursyid itu disebut mursyid yang menanamkan, yang membaiat itu namanya mursyid. Baiat pertama mengenalkan itu. Bagaimana nanti mursyid nggak boleh dirubah? Kalau ada syekh lain itu, saya dibaiat berapa kali dari syekh lain, boleh dalam peraturannya, tidak masalah. Syekhnya tidak boleh berubah. Saya Syekh Jalaluddin, saya juga sama Syekh Jalaluddin. Ya, ada baiat lagi, punya ada guru besar dan lainnya, punya Syekh Yahya. Itu Habib Yahya itu, turun Rasulullah itu, datang ke Lampung pernah. Dia membaiat orang, ikut kalau baiat nggak masalah. Baiat itu sumpah itu semakin ya lama kan luntur. Sumpah diulang lagi, bukan cuma baiat sekali, bukan. Aku sudah dulu. Baiat itu kapan pun juga kita perbaharui lagi, sumpah kita kepada Allah. Kita tetap satu pujian yang paling nilainya adalah kalimat Allah, bukan Yasin. Yang lainnya bukan. Apakah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar? Bukan itu. Yang paling tinggi kalimat Allah. Apakah itu nggak boleh diamal? Boleh, bagus. Dibagi saja bagaimana caranya. Maghrib aku pakai subuh pakai sila, pakai yang umum itu kan. Alhamdulillah, subhanallah. Lalu 33 kali. Isinya ada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Ngapain orang thariqah salah ngomongkan Allah? Jadi memang orang thariqah ada ini di YouTube itu ya.
yang membantai itu. Kiai terkenal orangnya. Sekarang dari banjiri. Wah, apa itu orang teriak nama Allah 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 Allah. Kalau ya Allah iya, kalau Allah wujudnya kemana? Ini orang nggak ngaji. Terkenal namanya seorang kiai kondang. Ya, saya iya panas hati saya. Kalau ketemu orang itu wah jitak, jengkel ada. Mau pakai ya Allah, kalau ya Allah baru manggil. Kalau Allah nggak manggil lagi, kita mendekati yang nama itu. Tanamkan dalam kolbun kita, hati kita. Berbanyak. Ya. Zikron kasih Allah 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 sambil tutup mulut. Kunci, mata pejamkan. Sebut tadi, coba Allah Allah Allah. Masih ingat suara kita tadi kan? Sebut dalam hati kita. Diiringi dengan di awal pembukanya istighfar dulu. Istighfar itu adalah pembersihnya dulu, menanamkan sesuatu. Kalau masih kotor, nggak bakalan tumbuh. Makanya istighfar itu diperbanyaklah. Astagfirullah tadi cuma 15 kali. 15 kali itu tempat yang pokok. Mata, ya, telinga, berapa hitung? Hidung, mulut, apa lagi? 4 yang di atas ya. Tangan, perut, kemaluan, kaki, itu yang 8. Astagfirullah, mata, astagfirullah, jangan tekelah. Nggak tahu tempatnya. Iya, ini yang pokok yang bikin dosa itu ini, 8 tempat ini, pokoknya yang dapat bikin dosa itu 8 ini. 8 yang ada di jasad kita inilah pokok berbuat dosa. Mata, ya, jelas kan? Bikin dosa. Telinga, banyak nganing. Ya, banyak ngerokok mau yang enggak kan. Mulut, cangkem ya. Hidung, ya. Dosa hidung ini bahaya ini. Apa dosa hidung? Itu dosa hidung. Kalau enggak apa-apa, yang itu lebih nyakitin itu. Iya, ketemu jam itu dosa hidung itu. Baru kemarin dapat bangsa bangun bisa beli mobil. Dosanya, dosa hidung nggak sadar itu. Astagfirullah, itu kan? Dengan sekali atau bersihin kita pulang membersih kayak dulunya juga. Mulut, apalagi mulut. Ya, lidah tak betul. Kunci lidah terakhir sebut ke dalam. Makanya nanti di akhir-akhirnya kan ditutup al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Di Yasin itu kan nanti akan dikunci mulut kamu, afwahihim. Waktu kalimuna aidihim, ngomong tangan kamu. Siapa lagi? Waktu kalimuna aidihim, disingkar oleh Allah dan disaksikan iya kata kaki. Aku nyaksikannya. Aku kemarin jalan-jalan ke Palembang, kata kaki. Iya. Sempat nukarin sandal di masjid, umpama itu. Ya. Tapi alhamdulillah nggak ada, cuma saya kemarin semua. Sudah saya wanti-wanti dari awal, jangan sampailah ya kita buat yang demikian. Namanya mau menghadir orang mulia. Itu perjalanan daripada cara apa tadi? Berzikir ya. Istighfar dulu, cucilah dulu yang 8. Yang di dalam nggak kelihatan, ini jasmani, rohani, apa nggak perlu dicuci? Jadi ini kan 2, yang ngomong ini rohani ini. Yang ngomong ini, yang melalui sana sini itu, yang cengang-cengeng, udah pergi nggak cengang-cengeng lagi, udah dalam kolbi, kita hafal, ruhi, siri, khafi, bukan hafi, ya bukan sapi, khafi, tiko, seluruh badan, itulah mi'rajnya, ya. Di dalam sholat Fatihah 7, tempatnya 7. Ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itulah mi'raj orang beriman. Kalau Rasulullah mi'raj ke langit, kalau kita mi'rajnya itulah buah sholat. Jadi nggak ngawur, nggak ingat kambing dia mau ngembek nanti mbek, tahu? Iya, ini aku masih jalan ini mi'raj ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Mi'raj, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh jasad kita, kullu jasad. Itu makna Fatihah. Maka Fatihah itu di Al-Qur'an tidak iqra ditaruhkan. Fatihah di awal Al-Qur'an sendiri ditaruhkan. Pembuka. Dibuka dulu baru diisi dengan Allah.
Fatihah itu maknanya Al-Quran kan terakhir. Banyak madungkapnya lagi sampai ke sana ini. Tadi Al-Quran apa? Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, maknanya berlindung daripada semuanya itu. Hanya Allah saja tempatnya. Semua itu enggak. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung pada Allah. Ya, udah lanjutnya kepanjangan nantinya. Ya. Itulah Al-Quran. Al-Quran 30 juz hanya untuk mencari siapa itu Allah. Cerita-cerita Nabi di sana. Kalau nggak ngamalinnya Allah percuma walaupun hafal Quran. Nanti banyak biar Quran syafaat. Jangan bilang ada hadis Allah orang yang baca Quran bisa dilaknat nggak ada isinya. Ayo. Orang banyak hafal Quran. Bangga anaknya hafal Quran 30 juz. Iya. Udah anak hafal Quran. Tapi Al-Quran melaknatnya kalau nggak diamalkan. Apa amal? Ya Allah itu nggak panjang-panjang ceritanya. Apa salahnya orang tidak mengamalkan Allah? Banyalah Allah. Kapan? Ya. Telunjuk bergerak kan? Ya. Mana tasbih tadi? Ini nggak tahan perut ini. Kalau nggak nyampe omongannya nggak enak ini caranya. Ya. Diiringi dengan komando tasbih. Salah ke tasbih. Jangan salah. Ini membatasi waktu manusia. Kita ini harus punya. Oke, tasbih pula. Ini perlu. Kita mau kerja lain lagi. Zikir dengan cangkol, zikir dengan masak, zikir itu ganti tasbihnya. Sekarang ini pakainya. Hitungannya terbatas. Kalau nggak ada ini, kita nggak ada batas. Sudah banyak. Apa belum ya? Ya, nih cara orang cerita kan? Pakai ini kan? Ini saja caranya. Bukan begini. Kali ini astagfirullah. Ini boleh astagfirullah. Kalau zikir, saking banyaknya. Belajar ini satu-satu. Bukan biar 100 cepat. Bukan itu langkah itu. Mau cari cepat itu langkah-langkahin bukan, melatih. Ya, dari kecil satu-satu nih. Dilatih. Supaya komando untuk hati menyebut Allah. Wah, terlalu keren pakai tasbih. Enggak. Guru besar kita saya jalurin pun kemana sampai dia anggota DPR dulu tercengang. Satu-satunya anggota DPR bawa tasbih gede lagi tasbihnya. Kotak. Enggak kecil ya saya ini. Sesuai orang yang cukup besar beliau. Lanjutnya tadi apa sih yang ngomong tadi? Fatihah ya. Istighfar tadi kan, astagfirullah, qalbi, ruhi, ayo, qalbi, ruhi, sirri, khaufi, akhfa. Khaufi bukan kopi. Kopi susu. Kopi, khaufi, akhfa. Nanti qalbi, ruhi, sirri, khaufi, akhfa, nafsu natiko, kullu jasad. Dikupas lagi itu makna kolbi itu, penyakit di sana, ruhi, penyakit di sana. Kalau orang-orang Jawa dulu sebelum Islam datang dipelajari itu dengan apa pelajaran kejiwaan. Nggak jauh-jauh, ya ajaran agama dulu, agama Hindu boleh sudah ada itu, tapi kepenyembahannya yang berbeda. Nah, ini sudah ada. Itu istighfar astagfirullah yang berapa tadi? Yang 8 di luar, yang di dalam berapa tuh? 7. Jumlahnya berapa? 15. Itu kita baca tadi. Enggak ngawur. Takbirullah. Enggak ada tempatnya. Fatihah ada tempatnya. Jadi sholat itu kita mi'raj, enggak ngawur. Jadi jangan bilang khusyuk itu ke hati. Mana dihusukkan? Masih ingat lagi. Sedangkan sudah baca itu lagi mengawur. Tapi kita sudah ada pedomannya. Minggat pikiran, larikan lagi. Ada tempatnya larinya, kembali lagi. Kalau enggak, kemana larinya? Paling nengok jam tangan kawan. Wah ini bagus, cincin bungur. Zaman cincin kemarin, sekarang nggak lagi. Nggak ada lagi mabuk cincin. Boleh, itu hiasan Rasulullah juga cincin. Maksudnya maksud saya itu kan. Jadi salah arah, bukan khusyuk tapi tanding batu siapa yang paling bagus. Nah, kenapa? Itu kita melarikannya ke zikir tadi. Ya, paham ya? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada tempatnya. Belajar lagi itu nantinya.
Biar khusyuk sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang disalamkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang makmumnya jawab Waalaikumsalam. Enggak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa yang belakang yang jawab Assalamualaikum? Dia nengok belakang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Assalamualaikum. Kenapa dia? Waalaikumsalam nggak jawab. Ada maknanya untuk pribadi dia sendiri. Ini perlu dipelajari pendalam-pendalam melalui ajaran Toriko. Singkat cerita, waktu sudah cukup, saya rasa ya. Sudah jam 12 kurang 1 jam. Ya kalau mau diungkap memang nggak selesai ungkapannya. Dan juga saya ngomongnya mungkin dalam itu, tapi mudah-mudahan ini bisa disimpulkan. Ya malam ini kita haul ya tujuannya untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau, yaitu beliau mengajarkan Thariqah Naqsyabandi sampai ke tanah Talang Jawa ini dan sekitarnya. Mudah-mudahan ilmu ini akan kita pelajari terus dan mohon doanya untuk beliau. Semoga kiranya apa yang direncanakan untuk beliau ini, ya saya sangat mengucapkan terima kasih. Mau diapakan itu, tapi tetap saja makamnya jangan pindah terus loh. Cukuplah di situ ya. Kali nanti ngedukin terus, gak enak katanya. Ya silakan dan sesuai berbangga hati Bapak Mukijo, serta jemaah yang sudah membangun ini majelis Naqsyabandi, majelis zikir kasih nama ya Naqsyabandiyah Kholidiyah Jalaliyah, ngambil guru besar kata Syekh Jalaluddin, mau tambah Rifaiyah boleh juga ya. Jadi soal nama itu tidak jadi masalah, tapi sesuai dengan alurnya, jangan salah alur, jangan salah jalur silsilahnya. Monggo silahkan ya, mau pakai nama saja, silsilahnya harus dikenali, tidak nyimpang ke sisi campur aduk, menyalahi aturan jamaah an-naqdiyah. Paham ya Bu? Pak ya. Saya rasa ini penyampaian saya ini ya banyaklah kurangnya daripada lebihnya. Kalaupun ada yang bisa diamalkan, alhamdulillah untuk kita semua. Saya simpulkan, kembalilah kita ke isi daripada Thariqah itu 4 tadi. Saya simpulkan, pertama minta ampun, astagfirullah amalannya. Yang kedua salawat. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang keempat zikrul Allah. Pertama banyak istighfar, yang kedua banyak berselawat, yang ketiga banyak la ilaha illallah, yang keempat banyak Allah. Simpulkannya Allahnya itu yang kita cari, yang kita dekati. Mudah-mudahan saja berjalan mencari Allah hingga sampai kepada Allah guna menuntut ridha Allah. Apa itu ridha Allah? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang aku maksud dan ridhamu lah semata-mata yang aku tuntut. Ini saja mungkin ya galian yang saya sampaikan dalam rangka mengenang ayahanda kami Muhammad Rifai, Syekh beliau ya. Enggak Syekh muda lagi. Syekh muda waktu dia masih muda. Masih ada Syekh tuanya. Ya. Jadi di makam itu ya kalau bisa diganti namanya. Khawatir nanti ada jamaah lain membacanya salah tanggap. Dulu Syekh muda, tapi dia murid juga ada Syekh kok. Ya. Syekh itu nggak perlu nyatat-nyatat nama sendiri. Orang yang menyebut Syekh itu guru besar, karena ada guru kecilnya, guru-gurunya. Kalau istilah nasional dosen, profesor. Beliau profesor itu umum, profesor, doktor, Syekh Haji Jalal, rangkap dia. Ini umumnya ada di situ. Profesor ya Syekh juga. Dokter rohani dia. Profesor, dokter resmi itu dari presiden itu gelarnya itu. Masih Presiden Soekarno, dikuatkan oleh Presiden Soeharto. Presiden Soekarno, saya singgung sedikit, adalah murid beliau. Berguru dengan Syekh Jalaluddin. Terakhir gurunya adalah kepada Syekh Jalaluddin. Bukunya kemarin dipinjam, untung dibalik. Takut aku hilang. Ya, ada beliau gambarnya. Gambar beliau, foto, nggak percaya aku buka dikit ya. Tambah ini. Tapi jangan dipinjam, bilang. Ini banyak di rumah. Biar aku ngomongnya ada bukti nih. Tahu. Tapi jangan dipinjam. Diamalkan saja. Ini beliau. Kalau aku ngomong ini Profesor Dr. Syekh Jalaluddin yang sebelah kiri, sebelah kanannya Bapak Presiden pertama kita Soekarno. Soekarno terakhir dia ya mau ngaduk-ngaduk Nusantara ini sampai ke
mana dunia berguru. Terakhir gurunya beliau Syekh Jalaluddin, hingga saya juga teranglah buku ini. Ini buku masih cetakan lama ini. Nih. Ya, Syekh Naksabandi, Syekh guru besar kita. Kedarnya saya sampaikan bahwa kita ini bukan ilmu yang salah. Jangan menganggap thariqah ini adalah ilmu yang lain daripada Islam. Thariqah adalah awal daripada datangnya Islam itu sendiri, yaitu mengamalkan zikrullah. Sekali lagi saya ulang, thariqah itu adalah awal dari Islam. Siapa yang dipuji? Allah. Sesuai dengan kalimat Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Siapa? Allah. Apanya yang salah? Begitu saja, ya. Kita sholat mengingat siapa? Allah. Kita puasa Allah. Apapun kerjaan kita karena Allah. Itulah semboyan orang thariqah. Apakah salah? Silahkan kalau mau nyalahin. Mau kemana lagi kita mau benar? Saya rasa ya kebenaran itu adalah datang memang dari Allah, dan juga semua kesalahan datangnya dari manusia. Jangan kita berpedoman dengan pendapat manusia, kita kembali berpedoman pada Allah melalui ranji-ranjinya, silsilahnya kepada Rasulullah. Saya merasa cukup ini, ya kalaupun lebih saya mohon maaf, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya bukan orang yang cukup si kepercikan dari ayahanda dibawa dulunya ke guru beliau dan bisa menyampaikan ini, ya tidak lebih kurangnya apa yang sampaikan, tidak mau nambahin apa yang kami dapat, itulah kami sampaikan. Diterima monggo, tidak terima saya nggak sakit hati, kan begitu. Tapi saya alhamdulillah malam ini jemaah kita ini sudah tempatnya spesial, ini majelis, mudah-mudahan majelis penuh dengan keberkahan, amin. Saya rasa cukup ya, ini saja cukup ya. Enggak cukup lah, kasihan pula sama aku. Alhamdulillah. Saya sendiri ya sebenarnya ingin mau menyampaikan banyak hal, tapi kapan lagi kita akan ketemu lagi, insya Allah. Ini majelis sudah terbuka, gedungnya sudah ada. Walaupun kami punya niat ingin mendirikan majelis juga di saudaranya di Simpang sana. Amin. Supaya kita nih menjamurlah thariqah ini di mana-mana, mencari ridho Allah. Kepada para jamaah sekalian, marilah kita terakhir untuk berfatihah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan malam ini, barokahnya diberikan kepada ayahanda kami Syekh Muhammad Rifai bin Hayani, Dusun Kartamulia, Palembang, Batu Raja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari panitia. Ya sekali lagi ya saya mengatakan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini mau ditutup doa? Belum. Belum. Ada doanya spesial? Ada. Ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.